Baru-baru di sebuah video saya ada orang yang bilang, aduh kasihan ya umat Kristen, kayak domba. Atau mereka bilang, umat kok disebut domba, kan domba hewan. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita dari agama seberang mengatakan, umat Kristen kok disebut domba? Domba kan hewan. Ntar dulu bro, kamu belum tahu betapa spesialnya kalau kita orang Kristen ini disebut domba. Nah sebelumnya ayo kita akan bahas kenapa ya orang Kristen disebut dengan istilah domba. Apa makna domba? Apakah domba sekedar nama binatang? Jadi maaf kata kalau sebut orang Kristen itu berarti maaf kata binatang atau domba yang sesungguhnya? Tidak, sabar dulu bro. Tadi saya bilang ada orang bilang kasihan amat umat Kristen disebut domba. Domba kan hewan. Nah, yuk kita bahas santai ya. Kita bahas santai. Tetapi masuk akal. Kenapa sih disebut domba? Itu bukan asal-asal saja bro. Sebutan itu penting bagi Tuhan. Kenapa orang Kristen disebut domba? Ini yang menjadi pertanyaan. Mungkin juga bagi sejumlah orang Kristen ya, tidak banyak, tapi mungkin beberapa kita bertanya, iya ya kenapa kita disebut domba? Kan masih ada banyak binatang, singa, gajah yang mungkin lebih besar, singa yang mungkin lebih kuat, atau kambing yang punya tanduk yang bisa menanduk sana sini. Kenapa ya orang Kristen tidak disebut dengan binatang buaya kah? Mungkin lebih menyeramkan sehingga orang takut kah? Tapi kenapa disebut sebagai domba? Nah, yang saya mau bahas adalah ini. Kenapa orang Kristen disebut sebagai domba? Banyak orang yang salah paham kenapa Alkitab menyebut umat Tuhan sebagai domba. Bahkan ada yang mengejek ya, kasihan amat, domba kan hewan. Padahal sebutan domba itu penuh makna, logis, sekaligus memiliki makna penuh kasih dari Tuhan. Nah, di video ini kita akan bahas dengan santai tentunya ya. Masuk akal. Saya mau bahas sesuatu yang masuk akal ya, sesuatu yang konkret, ada ayat-ayat Alkitabnya. Tapi sebelumnya saya pesan untuk kita jangan lupa like, komen, beri pendapat kamu tentang video ini, dan jangan lupa kalau saudara bisa kasih klik subscribe biar kita makin semangat lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begini-begini nih, dan ramai penuh sukacita ya. Tonton sampai habis ya. Ada sesi pertanyaan spesial buat kamu. Jawab di bawah kolom komentar ini. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengapa orang Kristen disebut domba, saudara akan seru saudara pembahasan ini. Nah, saya mau bahas ini. Pertama Anda harus tahu kenapa orang Kristen disebut domba. Saudara-saudara kita yang mungkin bertanya, kok orang Kristen disebut domba? Domba kan hewan, berarti kita disamakan dengan hewan dong? Bukan. Mari kita dengar. Ini penjelasan saya secara sederhana. Domba itu bukan hewan sembarang hewan. Saudara harus tahu bahwa dalam budaya Yahudi, dalam Alkitab dan juga dalam Alkitab, domba itu hewan yang paling berharga. Dengar baik-baik. Kenapa orang Kristen disebut sebagai domba? Karena domba itu dalam budaya Yahudi dan sekaligus di dalam Alkitab adalah hewan yang paling berharga. Mengapa disebut hewan paling berharga? Karena domba dipakai untuk korban, persembahan korban suci. Kalau saudara baca di dalam Imamat 17 ayat 11, domba itu lambang ketulusan. Domba itu satu sifatnya dia bergantung penuh pada gembalanya. Jadi kalau kita disebut domba, itu bukan berarti sebuah hinaan. Ya, justru malah sebaliknya, domba itu tanda kita berharga dan dikasihi. Karena untuk bisa, domba itu adalah salah satu binatang yang dipersembahkan kepada Allah. Domba pada zaman perjanjian baru itu sebagai penghapus atau sebagai wadah atau apapun untuk
pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Jadi maksud saya begini, saudara. Domba itu bukan suatu hinaan. Domba itu hewan yang berharga. Pada zaman itu, domba adalah salah satu binatang yang cukup lumayan berharga. Jadi ketika saya dan saudara disebut domba, itu berarti kita berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang berikut penjelasan dalam budaya Yahudi, sekali lagi saya masih menjelaskan budaya Yahudi dan Alkitab. Domba itu hewan terhormat, bro. Kenapa? Karena dia bukan hewan sembarang hewan. Mereka dipakai untuk persembahan kudus, lambang kesucian dan ketulusan. Itu sebabnya Yesus sendiri disebut sebagai anak domba. Karena ini adalah binatang yang bukan sembarang binatang. Jadi waktu umat Tuhan, waktu kita disebut domba, itu bukan berarti kita direndahkan. Malah sebaliknya, kita ini berharga dan dikasih. Saudara tahu, nanti kita jelas. Nanti lebih jelas di ayat-ayat firman Tuhan selanjutnya. Tetapi itu penjelasan saya dulu. Jadi domba itu berharga. Mungkin saya kasih contoh lah. Mazmur 23 ayat 1 misalnya. Mazmur 23 ayat 1. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Mazmur 23 dia menggunakan kata domba. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau gembala bisa jagain dombanya dari bahaya, ingat, domba itu berharga. Kenapa? Karena Tuhan jagain hidup kita dari kejatuhan. Jadi domba itu, kalau ada bahaya, maka sang gembala akan datang menolong dia. Akan memukul binatang-binatang buas, menjaga dia agar dia juga tidak jatuh dari tebing-tebing. Jadi apa artinya? Domba, kenapa kita disebut domba? Karena ketika ada bahaya, gembala, yaitu Tuhan Yesus, akan menjaga kita. Jadi ketika kita disebut domba, itu berarti kita adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Baik itu dari kejatuhan, bahkan domba-domba pada zaman itu adalah domba-domba yang diberi makan oleh gembalanya. Jadi kalau tidak ada rumput, mereka dibawa ke padang untuk diberi makan. Apa artinya? Kita disebut domba karena kita adalah umat yang berharga, umat yang selalu ada di dalam matanya Tuhan dan hatinya Tuhan. Jadi pada zaman dahulu kalau domba itu ada dalam bahaya, dia bela, gembalanya bela. Kalau dia mau jatuh ke jurang, gembalanya akan mengambil dia. Jadi kesimpulan saya, kenapa kita disebut domba? Karena kita adalah umat yang selalu ada dalam perhatian Tuhan. Jadi itu ya, jadi saudara jangan merasa kerdil ya, kok disebut domba, domba kan hewan. Itu jawaban saya. Nah yang kedua, Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini berarti begini, Yesus rela mati buat kita, domba-dombanya. Bayangin saja, sehebat apa gembala sampai nyawa saja dia kasih buat domba. Ya, jadi saya kasih tahu latar belakang orang-orang Yahudi atau para gembala pada zaman itu. Mereka bukan hanya berhadapan, para gembala yang menjaga domba itu bukan hanya berhadapan dengan binatang buas, tapi mereka juga berhadapan dengan para perampok, para penjahat yang mungkin bisa saja mengambil domba atau sebaliknya membunuh. Jadi berbahaya sekali. Jadi ketika dia berkata, "Diakulah gembala yang baik, ia memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Yesus Kristus dalam Yohanes 3 ayat 16, dia berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, itu saudara dan saya sebagai orang Kristen atau orang-orang Kristen. Jadi zaman dahulu itu pertaruhan nyawanya sangat luar biasa untuk para gembala, hanya untuk menjaga domba, kawanan domba-domba. Dan hari ini Yesus tidak menjaga kita bukan dari sekedar dari bahaya kelaparan, dari bahaya sakit penyakit. Dia menjaga kita dari bahaya yang paling mengerikan, yaitu bahaya kematian kekal lewat maut. Yesus mati bagi domba. Jadi domba itu adalah bentuk kesayangan Tuhan. Jadi ketika kita disebut domba, tadi kalau disebut domba itu berharga karena dipersembahkan untuk Tuhan, maka yang kedua, domba itu kesayangan Tuhan.
Bukti dari dia sayang domba itu digambarkan bahwa dia mati bagi kita. Jadi yang kedua, kenapa kita disebut domba? Karena kita adalah kesayangannya Tuhan. Jadi jangan malu ya kalau orang bilang, lihat domba lewat. Kita adalah kesayangan Tuhan. Jadi yang berikut, ketiga, Yesaya 53 ayat 6 berkata begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Domba itu gampang nyasar. Kalau nggak ada gembala, manusia juga gampang nyasar tanpa Tuhan. Jadi saudara-saudara, kenapa kita disebut domba? Karena domba itu gampang tersesat. Nah, karena gampang tersesat, maka dia butuh seorang gembala. Dan Yesus menyebut kita gembala. Kenapa? Karena dia sadar kita sebagai manusia itu gampang sesat. Ya, saya kasih contoh. Saudara lihat, ada begitu banyak yang katanya Kristen, katanya ke gereja, katanya memahami Alkitab, tapi tiba-tiba maaf, tinggalkan iman, tinggalkan keyakinan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Menyadari akan itu, Yesus menempatkan diri kita sebagai domba yang gampang tersesat, yang gampang terhilang. Nah, kalau kamu tidak mau terhilang, jadilah domba yang mengikuti suara gembalamu. Jadi domba itu gambaran para penurut, ya, beda dengan kambing yang suka menanduk. Domba itu kemana saja dibawa dia selalu nurut. Jadi kita sekalian sesat seperti domba. Jadi domba gampang nyasar. Kalau nggak ada gembala, manusia juga gampang nyasar tanpa Tuhan. Jadi kita ini berharga ya, sampai-sampai dia tidak mau kita sesat, saudara-saudara. Dia tidak mau kita terhilang, bahasa orang Kristen. Lukas pasal 15 ayat 44-7, dia bicara tentang domba yang hilang. Yang menarik adalah Lukas 15 ayat 4-7 ini, saudara-saudara. Satu domba hilang saja Tuhan cari. Artinya kamu itu spesial di mata Tuhan. Gak ada kata, cuma satu, semua berharga. Saudara-saudara dengar, ini yang paling saya suka. Kenapa disebut kita sebagai domba? Karena dalam perumpamaan Yesus dia katakan, kalau ada orang punya domba 100, hilang satu, dia akan tinggalkan yang 100 dan pergi mencari yang ketika dia kehilangan satu di antara 100, dia akan meninggalkan 99 dan dia akan cari yang satu itu. Domba adalah gambaran orang-orang spesial. Bagi saya, sebenarnya saya ini orang berdosa, orang yang harusnya layak dibuang, layak mendapatkan hukuman. Tapi Yesus mati bagi saya sebagai bukti bahwa dia tidak ingin saya terhilang. Jadi Tuhan selalu menggambarkan kita sebagai domba karena bagi dia kita ini spesial. Bayangkan, kalau kita punya harta, ya taruhlah 100 atau $1 juta. Ya kalau kita hilang 100.000 kan, biar saja. Tapi Yesus mengatakan domba itu satu saja hilang, dia cari. Dan saya bersyukur ya, saya ini kasih kesaksian saja. Tahun mulai saya lahir sampai tahun 91 ketika saya mau lulus SMA, saya terhilang. Maksud saya terhilang kenapa? Karena saya hanya hidup sebagai orang Kristen, hidup kacau balau, hidup hancur. Dan saya waktu itu saya bingung mau kemana dan apa yang saya harus lakukan. Hidup saya hancur, saudara. Tapi saya bersyukur di tahun 91 itu saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dia mengajar saya tentang jalan Tuhan dan disitulah Tuhan menemukan saya kembali. Dan sampai hari ini saya memilih melayani Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya bukan hanya dia menjadikan saya sebagai domba spesialnya dia. Tapi bagi saya hari-hari ini Yesus adalah spesial bagi saya. Nah, saya akan menutup ini, saudara-saudara. Tadi seperti saya sudah janji bahwa ini menarik video ini karena ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Contoh konkret, bayangin kalau manusia itu kenapa digambarkan seperti domba? Kenapa tidak harus digambarkan seperti ular, serigala? Jawaban saya sederhana, ular itu licik. Kenapa tidak menggunakan kata ular? Tuhan tidak suka dengan umat yang seperti ular, licik, serigala. Serigala itu gambaran egois dan predator, pembunuh. Nah, tapi ada juga yang disebut domba. Kenapa disebut domba, saudara? Karena domba itu gambaran
mewakili gambaran hidup kita orang percaya, spesial sebagai seorang manusia. Domba itu lemah. Domba itu butuh komunitas. Domba itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dia butuh kelompok yang setia mengikuti gembala. Nah, karakter itulah yang Tuhan mau, yaitu karakter yang merasa tak berdaya, yang membutuhkan pertolongan gembala, pertolongan Tuhan, pertolongan atau belas kasihan Tuhan. Dan juga bukan hanya sekedar itu, domba itu pada zaman itu mereka butuh bimbingan, dipimpin. Jadi domba itu kalau tidak dibimbing pasti sesat, binasa dan jatuh. Jadi kenapa disebut domba? Karena bukan hanya mereka berharga, mereka spesial, tetapi Tuhan gambarkan, karena Tuhan dalam kematahuan dia tahu bahwa orang Kristen itu lemah tak berdaya. Tetapi di sisi lain, mereka adalah orang yang spesial. Nah, mungkin saya mau tutup ya, dengan pesan terakhir. Jadi kesimpulan saya, jangan malu kalau kita disebut domba. Harusnya kita bangga. Disebut domba artinya kita dikasihi, kita dijaga, kita dihargai, bahkan dicari ketika kita jatuh. Sekarang saya mau tanya untuk saudara-saudara, kalau kamu mau pilih gambaran hidup kamu itu, cocoknya kamu ini hewan apa? Bagi saya tetap memilih saya domba. Domba yang tersesat, yang ditemukan Tuhan. Tapi menurut saya, kamu lebih cocok apa? Kalau saudara digambarkan seperti binatang, binatang mana yang kamu mau gunakan untuk menggambarkan hidupmu? Kalau kamu boleh pilih hewan untuk menggambarkan hubunganmu dengan Tuhan, kamu pilih hewan apa? Dan kenapa? Beri penjelasan ya di komentar ini. Tulis komentar ya. Saya pengen banget melihat bacaan jawaban kalian. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan, saya ajak kita untuk like, subscribe, kasih komentar sesuai video ini, dan untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi yang terbaru dari setiap video kami yang baru, Anda bisa aktifkan lonceng supaya setiap notif-notif kita yang baru, Anda selalu mendapatkannya dan Anda tidak ketinggalan. God bless you. Sekali lagi, jangan malu disebut domba, jangan marah ketika disebut domba, karena memang domba adalah binatang spesial bagi Tuhan yang dikorbankan untuk Tuhan. Tapi domba juga adalah spesial. Domba sisi lain lemah yang membutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati penjelasan sederhana ini. Sekali lagi, God bless you. Tuhan berkati. Shalom.